gimana sih? Petugas keamanan tapi kerjaannya tidak becus. Kalian ini kerja di sini itu gimana sih? Nggak jelas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang pejabat yang berangkat haji hasil dari korupsi uang rakyat. Bagaimana kisahnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan isi komentar di bawah. Tak perlu lama-lama lagi, langsung masuk saja ke ceritanya. Pejabat ini berangkat haji dengan hasil korupsi uang rakyat. Dengan kejadian seperti itu pun, akhirnya pejabat ini mendapatkan balasan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melakukan hal tersebut. Kita sebut saja pejabat ini yang bernama Bapak Tony. Bapak Tony ini telah menggunakan uang rakyat untuk berangkat haji. Dan Pak Tony ini pun tidak mau jujur bahwa ia berangkat haji menggunakan uang yang tidak halal. Dan tentu saja Pak Tony ini berangkat haji niatnya bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Pak Tony ini niatnya untuk beribadah, tidak mungkin Pak Tony menggunakan uang rakyat untuk melaksanakan ibadah haji. Dan tentunya niat Pak Tony ini untuk menunaikan ibadah haji bukan untuk beribadah. Pastinya agar Pak Tony ini semakin disegani oleh masyarakat sekitar. Dan setelah Pak Tony ini sampai di Tanah Suci, Pak Tony ini mengalami kejadian aneh dan sangat mengejutkan. Sampai-sampai Pak Tony ini mengalami ketakutan atas kejadian tersebut. Kira-kira apa sih yang dialami oleh Pak Tony ini? Banyak sekali macam doa yang dipanjatkan oleh jamaah, dan pastinya keberkahan untuk keluarga, dimudahkan segala urusannya, dan doa-doa baik yang lain. Maka hati-hatilah dalam berdoa seperti kisah kali ini yang dialami oleh seorang wanita yang bernama Nova. Ia adalah seorang wanita yang berkacamata. Nova ini menderita minus, jadi sebelum ia berangkat umroh, ia harus memakai kacamatanya agar melihat lebih jelas. Dan Nova ini pernah berbicara kepada bapaknya, "Pak, semoga setelah kita pulang umroh, Nova bisa lepas dari kacamatanya ya Pak." Begitulah yang dikatakan oleh Nova kepada bapaknya. Dan ucapan Nova itu benar-benar doa yang dilupakan oleh Nova sendiri. Karena memang jika kita beraktivitas menggunakan kacamata, pastinya kurang nyaman dan bahkan tidak betah. Kita pasti ingin melepas kacamata tersebut karena pasti capek dengan menggunakan kacamata terus-menerus. Dan si bapak ini pun menjawab, "Ah, gampang soal seperti itu. Nanti kalau kita sudah sampai di Tanah Suci, kamu matanya dilasik saja biar tidak minus lagi." Begitulah yang diucapkan oleh Bapak Nova. Dan setelah sampai di Tanah Suci, tentunya hal yang pertama Nova lakukan adalah bersyukur. Karena apa? Tidak semua orang bisa berangkat Tanah Suci, namun Nova ini bisa langsung berangkat umroh pada saat itu juga. Dan Nova ini memang dimudahkan untuk berangkat ke Tanah Suci. Dan pada saat perjalanan Nova dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba, ia merogoh tasnya bahwa ia kehilangan kacamatanya tersebut. Dan Nova ini pun berpikir, "Ya Allah, kok bisa hilang ya? Terus nanti saya gimana? Ketika saya sampai di Mekah, nanti saya pasti
pasti lihatnya nggak jelas kalau tanpa kacamata. Begitulah yang dikatakan Nova. Dan dalam peristiwa itu pun Nova melaporkan kepada pembimbing umrohnya tersebut. Pak, saya minta tolong ya, jika ada yang melihat kacamata saya, tolong segera kembalikan, karena saya tidak bisa melihatnya dengan jelas, Pak. Begitulah yang dikatakan oleh Nova. Nova pun kemudian akhirnya bercerita kepada pembimbing umroh tersebut bahwa sebelum Nova ini berangkat ke Tanah Suci, ia berdoa, ia ingin melepaskan kacamatanya setelah melaksanakan ibadah umroh. Dan pembina umroh ini pun tersenyum. Ia sambil mengatakan, "Selamat ya Nova, sekarang kamu bisa lepas dari kacamatanya." Dan setelah mendengarkan hal tersebut, Nova ini pun heran karena sebetulnya yang diinginkan Nova hanyalah ingin melepas kacamatanya, bukan kehilangan kacamata tersebut. Dan pada akhirnya Nova pun langsung beristighfar dan memohon ampun kepada Allah bahwa cara berdoa Nova ini salah. Dan akhirnya Nova ini hanya memiliki satu kacamata yang sebelumnya sudah dipersiapkan sebelum berangkat umroh. Ia pun sambil memandangi kacamata tersebut. Mungkin kalau kacamata ini saya pakai lagi, pasti nanti hilang lagi. Baiknya kacamata ini saya sedekahkan saja kali ya. Dan dengan kejadian seperti itu, akhirnya kacamata milik Nova ini disedekahkan kepada jamaah umroh lain. Jadi setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah bahwa kita ini menginginkan sesuatu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Namun Allah ini lebih paham dan Allah ini lebih tahu mana yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan. Nah, kita kembali ke kisah kita yang awal, yaitu pejabat yang berangkat haji dari hasil uang korupsi. Jadi sebelumnya pejabat ini sudah diingatkan oleh pembimbing hajinya tersebut bahwa ketika pada saat akan melaksanakan tawaf, kita ini tidak boleh membawa barang-barang berharga dan tidak boleh membawa uang sejumlah banyak. Namun pejabat ini ngeyel, ia tetap membawa harta bendanya pada saat melaksanakan ibadah tawaf. Walaupun masih di Tanah Suci, pastinya ada manusia yang berpikir jahat dan tentunya memanfaatkan kesempatan. Dalam kesempatan itu pula tentunya banyak jamaah yang menjadi korban tangan jahil dan tentunya kehilangan barang berharga maupun uang yang dimiliki oleh jamaah tersebut. Dan kejadian ini telah dialami juga oleh pejabat itu. Dan betapa kagetnya bahwa pejabat Tony ini setelah melakukan tawaf, ternyata tasnya sudah dirobek oleh tangan jahil tersebut. Dan apa yang terjadi? Uang yang berada di tas tersebut sebesar 30 juta rupiah langsung hilang ludes tanpa tersisa sedikit pun. Dan akhirnya Pak Tony ini pun marah-marah di depan Ka'bah. Ia memarahi seluruh petugas pengaman yang berada di situ. Kalian ini gimana sih? Petugas keamanan tapi kerjaannya tidak becus. Kalian ini kerja di sini itu gimana sih? Gak jelas sekali. Begitulah yang dikatakan oleh pejabat tersebut. Namun, petugas keamanan ini tidak ingin mengikuti kemarahan Pak Tony tersebut. Ia pun kembali menanyakan kepada Pak Tony, "Pak, Bapak ini jangan marah-marah terlebih dahulu. Sebaiknya Bapak ini coba." Bapak ini berpikir, dari mana Anda mendapatkan uang sebanyak itu? Coba Bapak berpikir seperti itu. Lalu Pak Tony ini pun kaget. Dan dia tidak menyangka bahwa tugas keamanan akan mengatakan hal seperti itu. Dengan pertanyaan yang dilontarkan tersebut, membuat Pak Tony ini sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Ia bahkan berpikir, oh iya, uang yang hilang itu kan bukan milik saya. Itu kan uang rakyat yang saya ambil untuk keperluan saya pada saat di Tanah Suci.
Begitulah yang dikatakan oleh Pak Tony. Dan seketika orang-orang yang berada di sekitar tersebut pun ikut berpikir bahwa mungkin uang yang telah hilang itu didapatkan oleh Pak Tony ini dengan cara yang tidak halal, dan ternyata memang benar itu adalah uang hasil korupsi dari rakyatnya tersebut. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa tetap dukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.